Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Co-working Space yang merupakan co-working space pertama di Jawa Barat. Avicenna Co-working Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Halo, balik lagi sama gue Faisal di Dose of Inspiration and Tips. Kali ini gue sama brother gue nih. Bro, kenalin dong diri lo dong, bro. Halo teman-teman, kenalin nama gue Muhammad Jasa Priyansa. Oke. Ya kan? Di sini sebagai juragan kopi di Purwakarta. Juragan kopi, enggak sih. Oke, saat ini kita lagi ada di Fest, sesuai dengan tadi kan kita bisa jalan-jalan nih di Purwakarta. Betul. Nah, dan beliau ini lah yang nemenin kita kan. Nah, bro, pertanyaan gue pertama, bro, lu pengennya disebut sebagai apa sih, bro? Nah, itu gue Asa bingung. barista, asa konsultan, atau asa founder? Aduh. Co-founder kali ya, banyak. Co-founder. Iya kali. Iya, lu lebih senang dipanggil apa nih? Co-founder sih kayaknya. Co-founder. Orang yang mengatur duit orang. Gitu. Iya, lebih disebut co-founder aja sih. Oke, jadi ini merupakan co-founder dari Beberapa KNB brand, ya? ya, Salah KNB, satunya ya, KNB. KNB. Dulu berarti nge-base-nya di KNB ya, bro? Iya, awalnya biasa di KNB. Oke. Nah, bro, bisa ceritain nggak history lu, perjalanan hidup lu sampai lu di titik ini? Titik ini perjalanan gue. Mulainya dari mana tuh ya kira-kira? Mulainya dari Kerja. lahir gimana? Jalan-jalan. Oke, kita bicaranya sekarang aja sih. Awalnya gue mulai Awal lu ketemu coffee industry deh. kopi industri. Oke, kopi industri gue awal dulu jadi barista. Jadi barista gue di salah satu coffee shop di Jakarta lah. Oke. Oke, sebut brand? Nggak apa-apa. Gak apa-apa, boleh aman ya. Karena kita nggak di-endorse juga. Endorse juga. Oke, Coffee Smith Jakarta. Oke, Coffee Di Smith Duren Jakarta. 3. Kebetulan gue punya impian dulu kan pengen hijrah tuh ke Jakarta. Gimana nih caranya ya kerja. Ya udah akhirnya gue pergilah ke Jakarta dan gue akhirnya kerjalah di Coffee Smith Jakarta. Coffee Smith. Dan berarti lu termasuk apa ya? Tim pertamanya Smith Jakarta dong? Bisa dibilang gitu kali ya. Gitu. Dan itu lu abis SMA atau kuliah? Udah habis SMA sih. SMA udah Oke, dari kerja. Purwakarta langsung di barista langsung ke sana. Oke, di sana apa yang buat lu apa ya? Yang nge-improve lu lah sampai ke titik ini. Detik ini mungkin Untuk di brand itu, di Smith. Di brand Smith lebih kayak ini sih, gue banyak belajar di Smith tuh karena kan di sana ketemu orang ya banyak nih di Jakarta. Gue mungkin tadinya orang daerah ya kan, nggak pernah ke kota-kota besar ya kan, akhirnya dirubah kali mindset gue, circle gue lebih besar di sana. Akhirnya ada pikiran buat kayak ayo yuk jangan gini aja nih, gue bisa harus jadi orang lebih baik, bisa jadi orang lebih sukses, belajar dari mereka yang sudah pada sukses di Jakarta juga. Apalagi gue juga dekat sama salah satu beberapa ownernya kayak Aga, Cindy, Randy, yang bagi gue mereka juga inspirasi gue lah ya. Ketika mereka mulai bisnis bertiga, anak muda, dan sekarang bisa sebesar ini kan Coffee Smith. Nah itu ngasih banyak advice ke dalam diri gue buat, yes ayo lo bisa kayak mereka kok. Ayo lo bisa jadi coffee planner atau menjadi bisnis apapun di industri itu. Jadi mereka yang sangat memotivasi lo ya. Betul, karena gue dituntut sama mereka, lo harus jadi orang sukses ya. Jauh-jauh lo ke sini, kalau masih gitu-gitu aja, ya udah sama-sama aja. Tapi sebelum lo join ke sana, lo emang punya basic coffee atau emang suka coffee dari dulu? Awalnya nih cerita unik ya, secret ini. Gue sebelum jadi barista, kalau ditanya, yes dulu emang lo adalah jadi barista? Enggak bro. Kalau lo percaya, gue jadi dulu pengen jadi belajar kopi, awalnya gue dagang cappuccino cincau. Bener sih. Jadi gue dulu punya satu brand, zaman keluar sekolah, gue bikin lah satu brand namanya Breaking News Kopi. Anjay, kopi. Jadi tuh kopinya cappuccino cincau gitu lah, yang dulu sempat viral juga kan. Dulu kan banyak tuh cappuccino cincau, lep nggak ada kan. Nah gue mengawali itu, gitu. Nah gue sempat sampai punya beberapa tempat gitu kan. Di Purwakarta, di Kerawang, di banyak tetap di Purwakarta lah. Tapi kan tetap pengalaman belum ada, anak muda, rasa punya duit banyak ya kan, collab, nggak katur, udah. Akhirnya gue coba dalemin, pengen lebih naik level nih, pengen tahu kopi lebih dalam.
akhirnya belajarlah bikin kayak coffee shop gitu. Jadi ada satu owner ajak gue buat gabung, akhirnya gue di training lah sama tempatnya dia waktu pas beli alatnya itu kan. Nah dari situlah mulai gue mungkin tahu industri kopi. Gitu. Apa yang jadi trigger lo pengen belajar kopi? Barista dulu. Ya? Dulu cuma pikirannya waktu pas muda keren, ya kan? Ya keren, ya kan? Iya. Keren. Terus kayak latte art gue harus bisa nih. Sampai hari ini kagak. Enggak sih, maksudnya kayak dia jago. Ya, latte art gitu-gitu aja maksudnya kan. Tapi coba belajarnya yang penting tahu jadi barista gimana sih bagusnya. Ya kerennya deh, lebih banyak fotonya gitu kan. Dulu tuh udah kayak gitu. Gitu. Terus sampai ketemu satu orang namanya Pak Faisal Hamdani. Dia dulu ex manager Tovin pertama di Indonesia. Gitu. Nah itu dia yang mungkin lebih banyak juga mendorong gue sebelum gue ke Semit untuk bisa jadi, ayo Kang, kamu bisa jadi barista lebih baik, kamu bisa banggain daerah kamu. Dengan kamu udah ke Jakarta harusnya kamu bisa lebih improve gitu. Dan artian jangan gini aja. Ya alhamdulillah sampai hari ini gue juga disupport sama dia buat terus jadi seorang bisnis lah, entrepreneur. Jangan cuma berpikir stuck jadi barista, udah ayo yang lain apa, develop lagi bangun. Gitu. Nah di Smith sendiri saat lo di interview Nah ini lebih gokil lagi juga. Gue pokoknya ada selalu cerita gokil deh. Gokilnya gini, orang mah ya kalau ngelamar apa lo lewat CV, ya kan? Apa tuh? Lewat apa lagi dong? Lewat dulu email lamaran email, gitu. nggak kepake sama gue kayak gitu. Terus gue lewat DM Instagram. Jadi hidup gue penuh dengan Instagram sih. Itu biasanya kayak awal dulu kalau mau apa-apa pasti lihatnya dari Instagram dulu. Karena kan waktu itu Instagram juga baru mulai kan. Nah gue udah merhatiin nih Mas Aga, Mas Randy, Mbak Cindy. Ya gue perhatiin aja. Ibaratnya gue keker dulu nih mereka, gue deketin ya kan. Ya komen-komenan atau nge-love gitu kan kayak gitu. Terus dari situ pas mereka buka lowongan, gue langsung tuh coba ya kan DM ya kan, kirim terus lu email juga tetap sih. Cuma untungnya hebatnya gue sih, sebelum mereka ngubungin gue udah simpan nomor mereka semua. Jadi ketika ya nggak ada lah jalurnya apa ya, makanya pepet terus ya kan. Gimana caranya gue bisa deket sama mereka lah pokoknya gitu. Akhirnya gue ditelepon, pas telepon Muhammad Aga, gue tahu nomor, ya Aga telepon, kata gue, langsung gue angkat, halo Aga. Itu dia sih, lu ngelamar katanya ke Smith, iya katanya, oh ya udah datanglah ke tempat gue, yuk kita ngobrol katanya, ya udah, gue langsung datang ke sana, gitu. Langsung di Tanjung, di Duren 3. Langsung ke Duren 3. Kerennya gue, orang ke sana apa dong, ngelamar, baju putih hitam, meja. Enggak, gue udah ngebentuk diri gue kalau gue Smith banget nih. Gue udah beli merchandise mereka, baju, udah beli apa yang dari mereka yang udah rilis dari pertama tuh baju, gue udah beli berapa kali. Jadi mereka pas lihat gue, gila Smith vlog banget sih katanya. Jadi gue udah dapat poin dari mereka. Gitu, ya, di orang belum masuk kuliah udah kayak gini, kata gitu. Terus Aga coba bilang, lu mau kerja di sini mau jadi apa katanya? Jadi apa? Jadi apa dia? Ya gue sih pengen banyak belajar sih bang, kata gue pengen poles diri gue bisa lebih baik lagi. Dan artian secara ilmu di industri kopinya, terus juga pengen ketemu sama orang-orang di Jakarta yang dulu mungkin gue cuma lihatnya di Instagram. Tapi dengan gue waktu jadi Smith, gue bisa ketemu sama mereka, bahkan mereka ke tempat gue nyeduin kopi buat mereka. Gitu. Dari Smith sendiri apa yang lo ada hal-hal yang menurut lo tai banget nggak sih? Tai banget tuh apa? Gimana? Maksud gue kayak customer kayak gini nih. Pengalaman waktu gue di Smith, gue pernah ketemu sama customer sih sebenarnya sampai hari waktu gue terakhir kerja nggak ada yang terlalu nyebelin lah ya. Di Smith malah menurut gue lebih banyak peluangnya gue di sana, ketemu sama orang-orang besar yang gue nggak tahu dia siapa, turunnya siapa, tapi taunya yang punya Indofood katanya misalkan, gitu sampai gitu-gitu. Terus yang ini yang punya PT ini, yang punya ini, yang punya saham ini, yang punya pabrik ini, wow, kata gue gila-gila nih orang-orang di sini yang ngopi cuma ya lah 25.000 ngopi doang, tapi yang datangnya pakai Mercy, ya kan kayak gitu-gitu, wah sadis sih. Menurut gue itu ngerubah diri gue juga untuk cara bicara nih, akhirnya belajar dengan mereka. Orang-orang yang kayak gitu harus seperti apa sih? Gitu. Dan Aga tuh dulu paling nekat banget ke baristanya buat gue nggak penting, lu penting buat belajar kopi, cuma lebih penting adalah ketika lu bisa belajar cara gimana sih nge-treat customer. Hospitality itu lu sejalan. The way kayak misalkan tadinya gue pikir bakalan lu di push
Coffee knowledge ya malah. Covid knowledge udah pasti ya, maksudnya kan itu kan bagian dari lah, pasti kan lu masa sih lu di Smith gak belajar ya kan, atau lu minimal lu nggak tahu cara kalibrasi lah dulu, kayak dulu gue pernah pengalaman kalibrasi sama Aga di tes ya, gue nggak bisa, cuma barista doang, padahal kosong dulu anjir, coba dari Smith gue ditatar lah mulai, maksudnya kayak ini cara kalibrasi gimana caranya yang benar ya kan, udah dapet ilmunya, udah bagus caranya, akhirnya gue praktek sampai dia dites, coba lu kalibrasi sekilo nih, Brazil buset, dulu gue dengar Brazil sekilo nih 2,5, waduh 250 nih, gue nggak bagus sih kalibrasi, kelar ya, potong nih ganti, tapi enggak lah, cuma maksudnya kayak gue harus bisa nih, dari gue buat agak bikin espresso yang manis, yang enak katanya, gue coba tuh kan, gue inget banget tuh, terus puyeng kan pala, ini gimana, udah enak belum ya, gue ternyata gak yakin salah, ketika pas agak gue kasih, ngegebrak, dia cuma bilang, sebenarnya udah enak, cuma satu yang kurang dari lu dari tadi tuh bingung, lu nggak pede sama hasil lu, padahal lu pede aja, lu present aja, ya sama enak-enaknya, Brazil kata dia, ya udah gini, gitu kan, maksudnya ya udah, lu coba, yang penting elunya dulu pede, gitu, gimana caranya lu bisa present ke mereka bahwa ini kopi lu enak nih, ini espresso terbaik lu, nah itu yang utama. Jadi gue banyak belajarnya sebenarnya lebih kayak ke value Aga ngasih ke gue jadi orang, lu lebih pede yuk, lu improve yuk, lu harus rubah diri lu yuk, personal. Jangan cuma lu mikir kayak gue harus bisa kopi, harus ini, enggak, itu poin gampang, tinggal dipoles kayak gitu. Itu additional ya, itu bonus lah ya, berkata bonus. Padahal dulu orang belajarnya gitu ya, pikir kalau pengen ke mana? Ke Smith pengennya belajar kopi malah, padahal kan wah, gue kopi, berjuara ya. Padahal gue pas masuk ke Smith, gue nggak mikir juara gimana, udah Smith aja dulu. Tapi lo mikir buat berkompetisi? Dulu nggak ada sih, jujur nggak ada gitu sekali. Tapi lu pernah ikutin latte art gitu ya? Enggak. Gue sempat ikut kompetisi kayak ICTC sama 2014 tuh gini, jadi ceritanya gue sebelum ke Smith itu 2014, zamannya gue belum ke Smith tuh kan gue jadi barista di Purwakarta, ya kan di salah satu coffee shop. Gue ikut lah IBC 2014, keren anjir. Tiba-tiba di daerah ikut IBC anjir, yang nggak kebayang latihannya siapa. Itu siapa tuh? Saat itu tuh ada Yosi, ada siapa lagi? Pak siapa namanya? Lupa. Pak yang di Bandung. Mas Adi? Bukan, bro. Yang punya Manokwari tadi Panael. Oh, Panael. Zaman-zamannya gue juga sama teman-teman gue barista di Bandung tuh. Ya gue barengan sama mereka tuh. Ya, ikutlah kompetisi bro, pede dong. Dari 14 anjir, gak ada basic, gak ada apa, gak ada pengalaman apa, ikut aja gitu. Cuma yang keren di situ tuh sempet gue dikenalnya sampai sekarang kali, nggak dikenal sih, jadi kayak gue overtime, yang overtime itu yang dimana gue lama nggak bersihin, jadi kebiasaan di kafe lama bersih aja, terus udah overtime, woi udah beres lu mau kerja atau mau kompetisi, gitu, diketawa-tawain tuh, wah itu, jadi gue pelajaran banget sih kayak, yang dia, iya sih lu bersih, cuma nggak gitu-gitu banget, ini kompetisi cowok kata, terus yang lucunya pas gue atau sebelum gue gitu ya, itu abis itu agak, jadi udah kayak menurut gue tuh kayaknya udah terhubung nih rezeki. Udah dari awal udah ketemunya udah kayak gitu. Agak sampai ingat aja juga bikin ke gue. Iya lu banyak ngebersihin. Teman-teman gue bilang, "Iya lu kelamaan ngebersihin." Banget bersih-bersihnya. Nah, saat itu kompetisinya di mana? Dulu tuh di Rotariana. Oh, di Rotariana itu Menteng ya? Dulu udah 2014, Bro. Gila ya zamannya orang-orang ya baru kali ya kompetisi lagi, gue baru lihat kompetisi kayak gitu zamannya Pak Yosi. Nael, terus pas lagi yang paling keren tuh Pak Nael, jadi cerita tuh di antara kita dulu anak-anak muda ikut kompetisi, dia satu-satunya mungkin orang pada saat itu, kita kan nungguin ya kalau bikin espresso tek sambil ngitung atau sambil ini ditungguin, kalau enggak Pak Nael bikin ditinggal dia present, anjay kita sampai ngelamun gitu sendiri, widih gokil. Padahal bagi mereka yang ini mah ya udah biasa, kita yang anak-anak baru ini yang lihatnya iya sih gokil, iya sih gokil, kedon gue aja gimana cerita. Gitu, nah, saat itu yang juara siapa? Yang juara siapa waktu itu ya? Pak Yosi kalau nggak salah deh, 2014 ya. Pak Yosi kalau nggak salah ya. Udah juara ya dia. Oh, menurut gue udah oke lah, udah gokil. Seenggaknya maksudnya gue ketika di industrinya sekarang, gue ngalamin juga nih perjalanan mereka dari awal. Iya. Nah itu yang jadi apa dong? Poin lah. Cerminan bagi gue sempat ketemu dulu sama mereka loh. Bahkan gue pernah satu panggung sama mereka sebenarnya. Gokil sih. Nah dari Smith lu pindah kemana lagi nih? Nah akhirnya gue berpikir buat kerja. Jadi kayak sebenarnya di Smith udah kerja, maksudnya lebih ke karir. Gue mikir karir, gue pilih Kompas Gramedia waktu itu. Kompas Gramedia saat itu dia bikin Cafe Resto, namanya Cozyville. Oh ya, Cozyville. Itu terus apa yang lu dapat dari situ? Dari situ banyak banget sih, lebih kayak nge-set up diri gue buat
maintain bisnis ya, belajar bisnis. Maksudnya kayak Kompas nih kalau bikin bisnis mereka benar-benar ya dicari lah ya, maksudnya orang-orang di bidangnya. Maksudnya mulai dari kayak gue baru tahu namanya di satu resto ada perlu namanya manager, supervisor, ya kan. Ya mungkin waktu itu gue nggak kebayang pikiran kayak gitu kan. Terus ada namanya barista, head bar, trainer, ya kan, server kayak gitu-gitulah. Belajar dari situ, naik level gue di pekerjaan gue mungkin sampai situ sampai R&D mungkin, design and development produk dan semuanya gue ketemu lagi sama orang-orang gokil. Ya ada namanya mungkin disebut business development, orang yang mikirin mapping nih 1 tahun ini usaha harus gimana, action plan-nya harus seperti apa. Nah itu belajar kayak gitu-gitu tuh yang menurut gue nggak pernah kebayang sama gue lebih gitu. Tersistem lah ya. Lebih tersistem. Dan ya udah jelas lah ya Kompas Gramedia, maksudnya pasti secara strukturasi udah bagus, departemennya ada tiapnya, dan gue harus kemana, harus ke siapa, tuh enak banget sih. Nah di situ sih value yang menurut gue bagus banget buat diri gue jadi scale up sampai hari ini. Ketemu orang-orang keren ya? Gitu. Apalagi gue di guiding langsung sama GM waktu itu. Ada GM, manager, yang termasuk temen lu sendiri, salah satu manager store-nya, ya kan, gitu. Nah itu keren sih menurut gue. Gue sampai bisa di circle di mana tadinya cuma barista di Kompas, yang dulunya gue cuma ngeliatin GM tuh di depan sono. Sekarang sampai waktu itu gue ngerasain sampai bisa satu meja sama mereka, aja ngebahas bisnis kayak gimana nih kita, asik. Kerennya kelihatannya gitu. Padahal di dalamnya bercanda aja, kamu tahu. Apaan sih? Gitu. Tapi keren dari Kompas juga gini. Gue banyak belajar dari mereka. Mereka ngasih insight ke gue nya untuk kayak coba deh lu main ke beberapa tempat. Bahkan gue ngajak mereka yang tadinya cuma pikirannya apa sih sebenarnya barista ini atau di industri kopi ini apa. Ya itu gue ajak mereka benchmark ke beberapa coffee shop, beberapa cafe resto, apa biar ngasih juga value ke mereka bahwa bu seperti ini loh industrinya. Coffee shop, kalau pengen coffee shop kayak gini, kalau pengen cafe gini. Gue mencoba ke sana, gue kenalin mereka ke orang-orang di industri gue, di industri kopi seperti ini. Bahkan kayak ada satu momen gini, GM gue kenalin ke salah satu orang di industri kopi, yang dimana orang di industri kopi itu, lah ini mah Dias, gue tahu kan, gitu. Gue sampai kayak GM gue yang suka Dias, kamu kalau ya. Tadi yang GM gue itu ya mungkin lihat gue juga, udahlah Dias mah biasa aja, nggak gimana kali gitu, mikirnya ya. Pas gue salim, ini orangnya langsung kayak, lah ibu tadi minta apa, trainer apa, guiding atau apa, lah ini ada Dias di sini kan, lah udah sama Dias lah, udah diem tuh. Hari itu hidup gue berubah. Hari itu hidup gue berubah. Baru itu orang tahu kali, oke Dias. Gak apa-apa. Maksudnya kayak belajar aja, aku jadi tahu. Gitu sih. Itu tuh uniknya gitu. Tapi yang menariknya bukan lo yang ngasih tahu sih. Ya. Itu sih yang menarik. Malah orang lain yang ngasih tahu itu kayaknya lebih jelek sih kalau iya. dia tuh ini gini, ya gue dengerin aja sih. Ya udah, iya Bu. Gitu ya. Saya nggak tahu lah. Iyalah, lo pasti nggak bakal tahu, kata gue. Lo GM, lo udah urusannya kemana kali, ke langit. Urusan. Apa yang buat lo resign dari sana? Dan lo mutusin buat, berarti pertama kali yang lo sentuh itu adalah konsultan? Pertama sebenarnya. Konsultan atau lo bikin coffee shop sendiri? Awalnya ya, kalau udah dari Kompas sih, pada saat itu gue nge-develop si KNB itu. KNB. Jadi KNB ini kan udah terlahir 1 tahun sebelum gue masuk juga kan. Si foundernya, Pak Daud. Nah, terus mungkin tahun kedua nginjek, ya ketemu gue tuh. Ya gue diajak lah sama dia buat kayak, ya udah deh, kamu bareng aku, yuk kita bangun KNB nih bareng-bareng. Ya gue selaku di situ mungkin komisaris gitu kan, bertiga, ada wakil manajer sampai bikin akte kita nyatakan bahwa kita bertiga nih akan maju, expand, impiannya sampai Jepang aja. Karena partner gue udah pernah ke sono dan impian gue, ya gue harus ke sono dong. Harus dong. Masa gue nggak ke sono sih, kata gue gitu. Di situ belajar lah gue untuk maintain bisnis ya, maksudnya kayak gimana caranya ngebangun si KB ini lebih terlihat sama orang. Maksudnya si bapak pun butuh mungkin masukan, gue anak muda, apa yang harus gue rubah dong dari KNB. Nah, mungkin di situ gue mulai belajar juga mendevelop si KNB. Yuk bangun, ini yang harus dirubah ini loh. Misalkan coba dari branding dulu, kayak misalkan lu nggak bisa nih branding lu udah di bawah tuh dikenalnya kayak tadi yang gue cerita kalau kayak tua kesannya kata old school gitu. Nah kita nih harus merubah Pak, anak muda banget. Gimana merubah tone warna, atau merubah dari roastingan juga. Karena kan partner gue kebanyakan kemarin roastingannya mungkin ini
espresso sama filter kayak beda-beda jauh kelihatannya gitu. Nah, akhirnya belajar mungkin kayak lebih Pak filter nih lebih kayak sini lo arah condongnya, kalau espresso ke sini. Jadi biar bisa benar-benar ngebedain, benar-benar bisa tahu mana sih pasarnya buat yang espresso, filter udah ketahuan market mana yang lebih banyak. Walaupun daya serapnya pada situ banyaknya sebenarnya kayak ini espresso. Tapi jadi satu kegelisahan di gua ketika masa sih KMB nggak bisa serving kopi filter, masa sih KMB nggak bisa punya kopi manual brewan yang lebih light terus kata gue. Akhirnya kita mulai nge-develop lah dikit-dikit ya, dengan adanya gue mulai juga jadi QC lah, cupping, lebih ngasih tahu ke barista juga yang di sana, ngasih ilmu lagi juga, sharing lah berdasarkan pengalaman gue, lu harus sebagai barista di KMB seperti ini gitu. Nah itu apa yang lu bikin, apa yang buat lu resign dari si Kojipil? Resign Kojipil pada saat itu adalah kejenuhan sih. Stagnan. Menurut saya segitu-gitu aja, kerjanya juga itu lagi, terus sekelibetnya itu lagi juga, jadi ya udahlah bagi gue udah saatnya kali ya. Walaupun gue sempat kayak, waduh gue bisa nggak ya, kalau gue keluar dari Kompas gimana nih, gitu kan, aduh, iya pasti tuh kayak, aduh gimana nih, cuma tadi gue bilang rezeki pasti udah ada lah ya, dikasih. Toh juga gue nggak pernah kepikiran sampai hari ini, akhirnya gue bisa berpartner sama partner gue, founder gue yang punya KNB gitu, yang kalau gue harus lihat gue siapa sih, kayak gue apa gitu kan, bukan orang sembarangan. Yes, iya sih, bukan orang sembarangan. Gue sebutnya Belgi sih, belaga gila. Belgi, belaga gila gitu. Tapi apa yang buat lu yakin dengan partner lu si Pada waktu itu? Dia punya impian besar satu, goalsnya buat kayak KMB gue pengen expandnya bisa gede ya, karena nggak pengen juga dia ya gini-gini aja lah. Ya kan ceritanya awalnya KMB itu cuma buat memenuhi kebutuhan kafenya. Ya memang kafenya kan ada di Purwakarta, kebutuhannya udah banyak, akhirnya dia bikin roastery namanya KNB. Nah gue cerita lah, KNB itu kepanjangan dari kopi dan beras. Anjay. Orang kaget kan, kopi dan beras, berasnya mana? Dulu pas awal buka roasting itu sampingnya beras gitu, jadi makanya namanya KNB aja udah, pada waktu kita bilang gitu, ya udah kopi dan beras gitu. Terus udah ayo KNB harus maju kemana nih ya, harus arahnya lebih kemana nih roasterynya, atau roastery aja kah atau supply. Akhirnya bicaranya jangan kopi aja dong Pak, udah aja supply yang lain kan. Ya memang kan dari awal juga dia udah kebentuknya seperti itu kan, membutuhkan menyuplai kebutuhan kafenya dulu minimal, apapun itu terkait powder, sirup, sedotan mungkin sampai semua tisu. Tapi enggak lah gitu. Kalau nggak ada kali ya, tapi enggak sih, kayak coffee toolsnya aja apapun. Dan akhirnya yaudah di KMB dibikin marketnya buat kebutuhan horeca, hotel, restoran, kafe, buat menuhin orang Purwakarta sendiri yang memang ada kafe, resto, nyari sirup, powder, gak usah jauh, udah di KNB. Butuh kopi, jelas kita. Asik. Gitu, calling, Pak. Kalau butuh kopi tinggal yoi, di sini nomornya. Editor kerja lagi. Tapi ya itu sih, yang tadi kan pasti, tadi kan lo bilang lo join ke KNB ini kan karena melihat si Pada sendiri punya mimpi yang besar. Emang mimpi lo apa, Ci? Mimpi guanya? Mimpi guanya sih gue pengen malah ngebangun KNB ini ya. Kan gue mikirnya gini ya, kalau pada saat kemarin itu gue bicaranya terakhir sama dia tuh, Pak, kalau KNB bicaranya pengen memenuhi kebutuhan di Purwakarta sendiri, bagi gue ya udah segitu-gitu aja. Maksudnya nggak jalannya nggak cepet gitu. Ya kan orang bisa beli di mana aja kan sekarang, apalagi ada namanya e-commerce, orang bisa online, udah gampang lah. Berarti yang enak adalah secara bisnisnya gini, kita bangun partnership sama orang. Bagaimana kita nge-develop kafenya bareng sama mereka, bahannya dari kita semua. Jadi udah jelas, selama kafe yang emang kita ajak partnership, ya mereka pasti barangnya nggak putus sama kita. Udah jelas, udah itu aja yang poin utama gitu. Jadi biar muternya itu aja gitu, situ aja. Tapi sampai dimakan sama kitanya sendiri. Belajar dari dia juga kan. Dulu dia supply-nya ke tempat kafe dia yang rame banget. Akhirnya kayak dia bisa segede gini. Nah sama, maksud gue tuh ya udah aja, bikin aja partnership yang banyak Pak, ayo kata gue. Biar juga yang ngambil desserapnya siapa-siapa lagi, orang-orang kita juga gitu. Ketimbang kita sekarang harus perang di lapangan menurut gue. Yang di lapangan tau sendiri lah, waduh, udah e-commerce, marketingnya ya kan, wadah, ini kan partnership ya. Kalau partnership udah mundur orang. Pas lihat kopi, di sini kayak mampus lah. Terus. Gitu. Nah, yang buat lu yakin lu join ke KNB itu apa? Buat yakin. Karena menurut gue gini bro, maksud gue kayak
orang sekaliber lo gitu ya, yang lo yang punya motivasi buat selalu selalu growth gitu, pasti kan ada sesuatu bukan ditawarkan sih, cuma lebih ke arah apa yang lo lihat dari sosok orang ini relate gitu sama diri lo. Nah itu sebenarnya lo apa sih yang buat lo yakin lo nggak mungkin kayak cabut aja dari gue gitu. Nggak mungkin juga langsung kayak gitu kan. Iya sih. Ini bicaranya apa dong ya, yang gue pikirkan aja pada saat itu ya. Ya menurut gue ada orang nih percaya ke lo, Pak Daud itu kan ke gue, yes join bareng sama gue kita bangun KNB. Menurut gue itu juga udah bagi gue poin lebih adalah orang bisa trust nih ke gue, percaya. Yang mungkin dia juga lihat gue cuma belakangnya aja kali, yang kayak mungkin dari Kompas, mungkin dari Coffee Smith. Cuma kan secara jam terbang gue ketika selalu untuk mengelola satu bisnis roastery itu juga gue baru kan, apalagi di bidang supply. Walaupun gue juga dulu sempat jadi sales kayak supply order dari beberapa brand, sempat ngalamin. Jadi sebenarnya hidup gue marketing banget sih. Sebenarnya udah biasa di lapangan juga, dagang-dagang gitu udah biasa lah, cuap-cuap udah nomor 1 deh. Ya dulu juga gue sempat jualin Bean Smith, ya kan, Bean Coffee Smith di roastery. Gue mungkin paling banyak penjualan hasil. Jadi dari gaji mah ya, dari pendapatan dari jual beli beansnya lumayan lah, gitu. Nah gue mikirnya, aduh ini kesempatan. Ya udah jangan dilewatkan, go ahead aja dulu. Maksudnya walaupun gue belum tahu pada itu gue harus gimana nih, gitu. Tapi setidaknya dengan pengalaman yang ada, yuk coba aplikasikan di KNB, dibenahilah apa yang di dalamnya yang menurut kita perlu dibenahi, gitu sih. Baru itu aja sih mimpi gue, baru sekecil itu. Maksudnya cuma waktu itu mulainya. Berawal dari situ. Itu nggak mimpi dulu yang panjang. Gue bakal ini. Dan gue melihatnya waktu itu KNB satu-satunya roastery bro waktu itu. Iya, sekarang sudah ada 4 roastery-nya. Selamat datang, banyak nih. Gitu kan. Tapi tetap kita nomor 1. The best. Harus pede. Pede, jangan lupa. Pede dulu. Gitu. Oke bro, gue agak bingung sih. Gue mau ngobrol sama lo masalah konsultan juga mungkin bisa. Gue mau kita ngobrolin soal KNB ini juga bisa. Nah lu deh yang nentuin, lu pengen diobrolin apa nih? Gue lebih pengen ngasih ini sih, semangat ke teman-teman. Semangat deh. Siapa gue semangatin? Ya maksudnya semangat gini loh. Di kala kemarin COVID kan banyak banget ya yang kita alamin. Maksudnya shutdown semua bisnis itu benar-benar dipukul rata, mati. Terus lu harus bisa bangkit gimana caranya. Dan selama pandemi ini, gue merasa banyak banget berkah yang bisa gue terima ya. Maksudnya kayak kerjaan, peluang apapun itu kayak sekelibet cepat banget gitu sampai akhir tahun ini tuh. Kenapa? Gue cuma bisa bilangnya gini, yuk teman-teman yang pengen belajar bisnis, yang pengen buka kedai ataupun lo yang memang lagi jatuh bisnisnya, jangan stuck atau lo bilang bahwa ya udah deh ini aja, ya udah terima. Tapi kan di kamar itu malah lu dipaksa buat lu lebih kreatif. Lebih kreatif itu kalau lu bingung lu tanya gitu kan. Bangun networking seluas mungkin, maksud gue. Jangan lu cuma di circle itu aja yang menurut diri lu nggak scale up katanya, nggak merubah diri lu ya mungkin karena lu di situ aja. Anak muda apalagi yang sekarang lebih gampang dengan media sosial, jadi banyak toolsnya. Ibaratnya kayak TikTok, Instagram bisa jadi modal lu buat usaha apapun. Sekarang kan lu usaha mie ayam aja nggak usah ada kitchen atau barnya atau dimanapun dagangan lu bisa jualan kan. Ibaratnya disebutnya ghost kitchen, nggak tahu dapurnya di mana, tahu orderannya di Gojeknya udah valuasinya berapa sebulan, 50 juta. Waduh gila kan itu menurut gue. Nah maksud gue anak-anak muda yang masih bingung mau ngapain, dimulai dari diri sendiri. Ketika lo mau usaha, hal terdekat yang menurut lo apa sih market yang lagi dibutuhin, lo cari itu jadiin peluang. Gak harus mengenai soal kopi apapun itu menurut gue. Nah gue belajarnya ya di kala pandemi ini nih jatuh, bisnis KNB pun ibaratnya ya kafenya yang disuplai tutup, mau gimana ya kan. Udah akhirnya terlahirlah gue bikin Kohi Pojokan Usman. Satu brand lagi kita sebut. Kohi Pojokan Usman ini usaha yang gue mulai ketika pandemi. Sebenarnya usahanya udah mulai sebelum pandemi. Gue akhirnya bukalah Kohi Juice Bar. Itu
sesuatu yang dimana dulu orang mikirnya imbus, ayo imbus cari vitamin, ya kan, buah. Akhirnya gue kepikiran buat, jadi gue bikin jus bar aja kali. Yang menurut teman-teman gue yang di sekeliling gue bilangnya gitu, lu kan kopi, kenapa lu dagang buah? Ya udah nggak apa-apa, gue harus mulai hal baru. Maksudnya jangan juga lu cuma terpaku dengan satu. Ketika lu mau mulai yang lain juga, kalau emang menurut lu ada pasarnya, melihat pasarnya yakin bisa nih yang beli, dan lihat perkembangan bisnisnya juga, marketnya juga kedepannya bakal seperti itu arahnya, ya udah mulai gitu. Seperti halnya gue dulu gini, mulai kopi 2014 orang nanya, lu jadi barista ngapain sih? Bikin kopi apaan sih? Lah aja sekarang nangis lu minta kopi ke gue. Ya, belajar kopi sama gue, apa gue kan. Nah, gue tuh main mulai gue kohi kayak gini nih. Di produk jus bar ini ngasih konsep minuman segar, buah berpadu lemon, apapun itu yang jadi di mix. Gitu. Yang nanti mungkin gue mikirnya 1 tahun 2 tahun lagi industrinya bakal lebih berkembang sih, tren bisnisnya bakal mulai juga, karena melihat dari beberapa temen juga yang udah bikin, kayak di Bandung ada satu brand, di sana ada satu brand jus bar, wah menurut gue kayaknya jus bar nih ke depannya. Jadi kita bikin jus bar ya. Gitu sih, itu yes, kan as a consultant itu kan kalau di bisnis kanvas model itu kan ada beberapa table, contoh ada beberapa tabel lah ya. Nah itu kita kan bisa berawal dari customer segment. Iya, customer segment. Betul. Caranya kita melihat marketnya ini seperti apa sih. Nah boleh share nggak gimana caranya lo melihat ketika lo dapat offering sesuatu, lo melihat customer segmen yang cocok untuk brand tersebut itu seperti apa sih? Kalau gue sih lebih berangkatnya dari ini dulu aja, kegelisahan diri sendiri. Kadang kayak di Purwakarta gue lihat orang semua dagang kopi, ya kan, misalkan gitu kan bilangnya kan, buka warung kopi. Dar, gue mencoba diri gue waktu itu, breakthrough-nya adalah ya udah gue coba bikin jus bar ya, rame nggak ya? Kata gue, pengen tahu nggak ya, pasarnya bener ada nggak ya? Tapi kan harus dilihat dulu kan. Ya gue ngeliatnya gini, lu tahu nggak jus-jus yang setiap ada di Alfa? Apa tuh namanya brandnya, gue lupa, jus apa tuh terkenal lagi, pokoknya jusnya tuh terkenal deh, pokoknya tiap Alfa tuh ada tuh dia. Itu gue tanya, salesnya nih sehari ya 1 juta mas, ya, oke, dikali berapa Alfa? Ada, kata gue. 20, oke. Kali dong, berarti ketahuan 20 juta. Wajay. Di depan Alfa paling lu cuma bayar 300.000, katanya bayar listrik, udah kali sama pegawai ya, dengan mungkin omset dia sehari segitu, kali sebulan bisa berapa, terus kali berapa outlet. Oh, itu kan bagi gue, oh berarti ada tuh marketnya. Gitu, maksud gue berangkat dari situ lo ketika mau mulai bisnis kanvasnya ya udah lihat aja dari hal sekitar ataupun risetnya kayak gitu ya. Kayak diri lu sendiri melihatnya apa yang dibutuhkan sama orang sekarang. Apa yang dicari sama orang sekarang gitu. Jangan memulai sesuatu yang memang udah ada selalu. Misalnya kayak ya boleh lu mulai kayak industri kopi. Cuma lu bisa nggak bersaing sama mereka yang udah mulai duluan. Apalagi lu mulai baru ngebangun. Lu bisa nggak cara nanti gimana apa berjalannya ini ke depannya mau seperti apa. Jangan cuma pengennya doang bikin gampang kan. Itu gampang banget. Maintain susah. Ya kan? Nah, itu maksud gue. Nah, gue belajar dari situ aja sih, ya. Nah, dari si customer, cara lo menganalisis dan mengobservasi si market ini, lu punya metode khusus lainnya nggak? Metode khusus enggak sih. Atau kalau gue itu salah satu acuannya, itu nggak bisa dijadiin patokan sih. Sebenarnya ya kayak data BPS, kayak data apa dari gender di kota ini, dari totalnya berapa gitu. Itu mungkin lu basic pengalaman di perusahaan sih. Gue yakin itu udah ada. Gue pun sama sih waktu itu kayak gitu. Cuma kalau gue kan bicaranya kota kecil lah. Buat gue pribadi dulu aja sih, gue kadang cuma mikirnya risetnya ya udah lu share aja dulu ke teman-teman lu, ya kan. Selalu gue berangkatnya dari teman-teman dulu deh. Lu kasih produk lu coba. Kira-kira dari 10 siapa yang suka. Dan gue cukup patokannya kalau dari 10 8 yang suka, oke, produk gue berhasil berarti. Udah, jualan. Ya berarti bisa diterima, udah. Soalnya daripada ribet gue. Aduh, gue harus mikirin pendapatan per kapita, ada sini, waduh. Puyeng. Maksudnya puyengnya gini, kapan kita mau mulai? Kadang kalau soal bisnis itu cuma bilangnya lo mau mulai sekarang atau nanti. Kalau lo cuma bilangnya ya udah nanti, atau lo bilang aduh nggak ada di pasarnya, aduh ini gimana, nggak jadi gue yakin karena yang udah juga gitu. Mendingan yang kali ketemu oke, besok gue bikin jadi berangkat jadi pasti yakin. Jadi selalu go ahead aja dulu. Masalah di jalan bukan dipikirin gimana nanti, tapi dibikin nanti action plan-nya seperti apa. Setidaknya lo udah mulai, maksud gue gitu loh.
Nah, dari customer segment sendiri itu kan kita kalau di Canvas model kita kan ngomongin soal value proposition. Value proposition itu gimana caranya lu asal konsultan lu ngelihat oh di market ini yang tadi yang lu singgung sih sebenarnya. Oh di market ini dan di keadaan seperti ini lagi butuhnya ini loh. Nah, gimana cara gimana proses kreatif lo buat bikin value proposition itu. Either itu produk atau apapun ya. Gue sih sebenarnya tetap ya selalu bilangnya adalah take the moment ya. Maksudnya lihat momennya aja dulu. Momennya apa yang terjadi. Gitu. Misalkan kalau gue bicara secara konsultan, gue kerja partnership nih sama salah satu restoran Sunda, ya kan. Suruh bikin coffee shop, bikin lah. Cuma kebayang nggak sama lo? Kali restoran Sunda, masa gue bikin konsepnya di dalamnya kayak coffee shop banget yang memang modelnya modern atau yang memang menunya tuh kayak manual brew banget, banyak pilihannya kayak gitu. Tiba-tiba kuenya croissant. Gitu, beatsnya yang mahal-mahal, ya kan ngapain, ya kan equipment mahal-mahal, nggak usah dong. Berarti kan yang dilihatnya adalah ketika kebutuhan yang di situ yang bisa lu support apa, yang bisa jadi dimakan sama mereka apa. Restoran Sunda, kepikirannya waktu itu gue cuma, lu join yuk sama restoran Sunda, bikin coffee shop. Waduh, modelnya gimana nih, kata gue ya kan. Gue mikirnya, menunya apa ya? Nah, gue cuma waktu itu mikirnya sesimpelnya Sunda. Ya udah deh, bikin menu yang memang masih ada menu-menu Sundanya lah bahasanya. Kayak misalkan kayak misalkan kopi susu gula merah kaung. Tapi gula merahnya aslinya Purwakarta. Itu jadi satu ada value lebih. Contoh. Terus ada lagi kayak misalkan gue bikin di restoran Sunda itu gue bikin kopi candil. Wah, ini orang boba, gue candil, ya kan sama aja kan. Terus ada lagi kopi cendol, ya kan. Nah itu kopi dibangun sama cendol. Ketika gue present ke ownernya, owner pun serius nih kopi pakai cendol. Serius? Apa susahnya orang kopi tinggal tambahin cendol? Susah. Tapi kan bagi mereka kayak bener emang bisa dong, pasti bisa. Apa sih yang nggak bisa? Dan ternyata ada marketnya. Ada marketnya. Dan itu yang paling dimakan di antara menu-menu yang lain yang gue nyobain long black, cafe latte, cappuccino. Mas cendol anjay. udah gitu aja, Mas candil, cendol. Bahkan yang paling dimakan banyak sama anak-anak tuh gula linjot sama anak customernya. Kan dia keluarga, biasanya ibunya kopi susu kaung, bapaknya pengen kopi candil, anaknya mama gula linjot. Gitu sih, kayak gitu-gitu aja sih gitu. Jadi aja. Apa dong, gua semudah itu aja sih, gak dipikirin yang gimana ya, value-nya atau seperti apanya gitu. Jalan aja sih, maksudnya selalu pikir jalan aja. Lihat sekitar, kadang nanti dalam diri lu sendiri terpikirkan gitu kayak mereka nyerap ke dalam kita. Oh ya sudah segini nih, yaudah ayo gitu sih. Langsung gas. Ya, gitu aja sih. Gas aja dulu ya. Nah, gue penasaran kan tadi kan lu udah punya metode sendiri ya buat lo nentuin market lo atau sama segmen lo. Nah, itu kan dan juga lu punya metode sendiri juga buat nentuin value proposition lo. Cara lu mengkonekin itu apa? Konekin gimana ya maksudnya? Ngekonekin antara customer segmen sama si value proposition-nya. Caranya gimana? Kalau beberapa banyak orang kan dari sosial media atau apa. Kalau sendiri lu nge-push-nya gimana? Oh, nge-push ke arah penjualannya. Ngekonekin gimana caranya nih konsep lu ini nyampe dimengerti sama mereka. Iya, lewat media sosial sih utama. Lewat media sosial, terus dibikin seproporsi mungkin, misalnya sebagus mungkin ya. Dari kayak foto produknya yang bagus, terus nge-brands ke merekanya. Kayak misalkan nih gue kerjasama salah satu restoran Sunda, nama brandnya Lamare Coffee, gue sebutin. Terus nih kopi yang memang hashtagnya tuh kopinya orang kampung. Wih, kenapa disebut orang kampung? Ya kan, itu menu-menunya candil, cendol, ya kan. Terus gula merahnya asli dari daerah sendiri, ya kan. Cuma kopinya doang enggak, karena kan kesediaannya belum ada, gitu. Nah, gimana cara nyampein pesannya? Yaitu tetap lewat media sosial paling apa deh? Paling gampang ya, paling gampang. Walaupun nggak semua ya, nggak semua. Paling gue nambahnya adalah media-media promosi di dalam store-nya, kayak misalkan foto menunya, banner, terus stand card, atau dari ketika si barista atau server pas nawarin itu udah tawarinnya jangan lagi yang lain tapi menu andalannya kita apa gitu, jadi nyampe gitu. Nah, di beberapa tempat yang lo yang partnership lo itu kan pasti metode pembayaran itu pasti beda-beda. Iya. Itu yang nentuin lo sendiri. Kadang ada beberapa gue yang nentuin, ada beberapa satu pintu. Mereka maunya langsung. Gue maunya satu pintu nih. Satu pintu. Ada, tapi ada beberapa juga yang kayak ya udah pisah sendiri.
Tapi itu lebih banyak kesempatan gini untuk promo-promo yang ya tau lah, GoPay, Gojek, terus apa OVO, Itu lebih bebas. Shopee itu lebih cepat banget sih ngebantu kita. Nah maksud gue juga itu media kita gimana caranya memperkenalkan si Lamare Coffee itu lebih cepat. Karena dengan mereka yang lebih pengen cashless, lebih melihat kayak mudah banget nih ngopi di Lamare udah bisa cashless misalkan, atau makan di sini mah lebih enak bayar pakai ini. Jadi yang nggak ribet gitu kan. Kadang kan orang juga sekarang pengennya simple ya, simple. Iya betul. Gitu. Nah kalau untuk kalaupun memang dia pengen gabung gitu ya, ataupun nggak gabung satu pembayaran, itu lo, karena kalau gue kan gue akan ngukur dari mulai mereka datang sampai mereka keluar untuk mikirin si space makingnya. Nah kalau lo sendiri tuh lo challenge banget nggak sih kalau untuk lo mikirin space makingnya? Making maksudnya? Space makingnya jadi kayak misalkan kalaupun memang satu pintu gue harus mikirin nih nanti customer masuknya dari sini, ininya dari situ. Flow ya, lebih ke flow-nya ya kayak gimana. Sebenarnya sih kalau gue lihat dulu juga dari tempat ya, karena kan kita tetap harus lihat dulu nih tempatnya. Misalkan kayak tadi tetap lagi satu brand misalkan Lamare Coffee, dia restoran Sunda gede bro nih, itu bakal ribet ketika gue pengen pisah pembayaran. Kenapa? Karena kan orang di sono kulturnya udah makan, pengennya dilayanin, kasih bon. Nah jadi ya gue pun ngikutin apa yang sudah jadi kebiasaan di sana. Nggak bisa gue merubah itu, atau gue pengen yaudah sendiri nih. Karena bagi gue nanti bakal ribet dua kali, orang udah mesen, terus dia balik lagi, ya kan, buat bayar, nunggu kita anterin. Nggak mau wasting time lah ya, maksudnya kayak orang tadinya pengen ngopi, kenapa jadi gue ribet? Kopi ribet amat, ribet banget, pengennya nyantai gitu. Tapi ada beberapa juga partnership gue pengen bayarnya bisa. Nah kalau itu gue lihat juga di marketnya mereka, mereka emang biasanya orang kalau pesan minuman emang pisah, ya udah emang biasa aja, jadi kayak nggak terlalu gimana banget. Jadi sebenarnya lebih fleksibel lah ya? Fleksibel sih, sebenarnya nggak ribet lah, tergantung kebutuhan. Tetap Pak, kita harus menjunjung tinggi rasa berpartisipasi secara tinggi ke mereka, ya mengerti aja lah pengennya mereka gimana, nanti kita tinggal bicarakan bagusnya apa gitu. Nah ini kan tadi kita udah bahas nih sisi kanan dari tabel bisnis Kamas Model, yang dimana itu lebih gimana caranya lo buat memperkenalkan ke dunia luar. Nah, kita langsung ke internal nih. Widih, mantep. Ke internal. Nah, menurut lo apa yang paling penting? Apa key partners dari beberapa hal yang lo kerjakan? Contoh misalkan apa? Contohnya kayak misalkan apa sih yang orang yang key penting, orang yang menjadi benar-benar kayak kunci dari setiap perjalanan lo bikin brand ini, menurut lo apa ya? Siapa aja? Support ya kali ya. Support. Seperti apa? Finance things kah, atau lu butuh operation kah? Lu nge-create tim lu tuh seperti apa? Oke. Buat kalau gue sih sebenarnya di setiap partnership gue udah pasti nentuin belajar dari tempat dulu gue kerja ya. Ketika gue membangun bisnis, ya kan, coffee shop misalkan. Ya udah dibutuhinnya siapa aja, barista, kasir, server, atau nanti butuh yang kalau biar nanganin keuangan dan handle kayak operation ngebawain anak-anak, berarti harus ada supervisor. Pengen lebih tinggi lagi biar bisa achieve target, punya action plan, berarti cari manajer gitu kan. Ya gitu-gitu aja sih. Maksudnya itu bagian paling penting malah bagi gue. Sama yang paling terdepan adalah digital marketing. Gue itu paling the best sih. Menurut gue sebelum bikin toko pasti gue udah nyari orang yang jago digital marketing itu siapa di tempat sekitar. Dalam artian kayak di tempat itu siapa nih. Misalnya kayak gue nih, gue baru buka di Kerawang. Kerjasama baru, warung kopi Abah. Tempatnya lumayan jauh nih bro, di sawah, pinggir ya kan. Gue mikir, kira-kira siapa yang bisa support gue nih di tempat kayak gini ya kan. Berarti kan digital marketing udah paling utama kan. Nyampein bahwa kita ini punya tempat bagus, kita punya tempat kopi oke. Cuma biar nyampein gimana? Ya tetap orang digital marketing yang paling utama gue cari. Nah selain orang digital marketing, carilah orang terdekat yang memang punya link atau networkingnya banyak. Misalkan gue cari barista yang bisa dibilang selebgramnya lah, asik, atau orang yang paling pentingnya lah di kota itu siapa. Ya kalau memang ada, tarik, hiring aja. Walaupun lo butuh spend yang agak lumayan, menurut gue worth it sih. Karena apa? Mereka bisa ngebawa circle mereka buat ke kita. Daripada kita dari nol, emang cari orang yang menurut kita ya udah hiring doang gitu, nggak ada value lebih.
menurut gue itu sangat rugi waktu gitu. Jadi gue udah mulai belajarnya gitu aja, cari orang yang paling memang di bidangnya tepat sasaran, langsung hari itu dapat impact-nya gitu. Tapi gimana cara lo konekin mereka? Konekin buat ke Ya kan, ya so far kan berarti kan lu yang mencari mereka kan. oke. Dan lu ngekonekin semua tim lu buat menuju ke satu tujuan. Itu gimana caranya? Kita bicarain sih dari awal, maksudnya kayak gue udah bikin warung kopi Abah di sawah, tapi siapa yang bakal jadi trigger di depan buat jadi marketing di warung kopi Abah ini. Carilah orang paling, yang tadi gue bilang orang pentingnya yaitu misalkan selebgramnya sono, buat jadi kita marketing gue. Dia kerja di gue, dia yang handle itu semua tuh, mulai dari kayak foto produk, konten, apapun itu. Dan bahkan dia bisa ngasih advice lebih loh buat kita. Contoh misalkan apa yang kita nggak lihat nih, mereka ini harusnya gini loh buat di warung kopi Abah. Harusnya seperti ini. Kenapa? Biar jadi nanti dapat value lebih dari para pengguna Instagramnya sendiri. Gitu. Nah, lo ngekonekin mereka itu ke tim lo, misalkan kayak barista lo ataupun tim finance lo, itu cara lo gimana sih? Apakah lo punya metode khusus gitu buat bikin mereka bonding gitu, satu tim lo? Satu tim jadi benar-benar punya bonding yang bareng kuat. gitu? Sering ini sih dibangun empower di dalamnya secara bersama. Dalam artian sering outing gitu. Ngobrol. Sebenarnya sih gue jujur, gue paling senang ngajak anak-anak itu kalau udah bete briefingnya di dalam makan. Udah paling enak. Kenapa? Ya mereka lagi capek. Lu mau ajak briefing, nggak nyambung pasti kan. Kasih makan dulu biar lebih bego. biar lebih enak ngobrolnya. Kan kalau udah sambil makan kan enak ya. Terus kayak bahas gimana tadi di bar misalkan gitu. Ya gini lah di bar gini-gini aja. Ya udah kita kasih semangatnya, lu harusnya seperti ini nih di bar. Terus kayak di finance gimana? Misalkan ada pengeluaran apa nggak yang terlalu besar nih? Ya udah coba shifting atau jam kerja lebih diatur lagi anak-anak biar lebih porsinya lebih banyak kerjanya. Dan artian gini, contoh satu hari biasanya lu shift pagi butuh barista server misalkan sama orang kitchen, misalkan ya udah satu hari misalkan lu cuma ada barista sama orang kitchen cukup karena mungkin trafficnya belum kelihatan, ya udah dimulai aja kayak gitu. Jadi kayak motong pangkas kos-kos yang memang besar dulu yang udah terlihat dilakukan dulu kayak gitu. Sejak kapan lu belajar reinforcing sama redirecting? Waduh, itu bahasanya keren nih Bapak ini. Cuma kalau gue cuma bahasanya cuma ngeliat kadang lu sampai ke tahap itu ya. Lu ngemanis anak-anak lu ya. Iya. Maksud gue kalau liatnya hal itu tadi selalu gue mulai dari hal terkecil dan terdekat aja. Maksud gue yang nggak pernah kita sadarin tapi harusnya kita udah bisa lihat tuh. Maksud gue itu udah jelas kan. Maksud gue yang harus lo kurangin dulu masalah fiskal karyawan tuh udah jelas. Cuma kan sebenarnya bukan ngurangin kerjaannya mereka, cuma gimana caranya kan bisnisnya biar tetap jalan. Mereka pun pasti kita kasih pengertian dulu dong. Ketika gue nggak hanya tiba-tiba motong, gue kasih jadwal lu cuma sedikit, enggak. Ini gue selalu kasih ke mereka gambaran gini. Lu kerja di sini bukan cuma kerja. Gue pengen lu ada value lebih di sini. Contoh, lu belajar apa? Yuk pengen belajar barista, ayo boleh. Cuma bukan cara cuma belajar baristanya. Udah lihat belum sekitar lu, kerjaan lu udah beres belum? Lihat kebersihan. Terus emang kerjaan lu cuma di bar doang? Enggak, nih depan ada teras, lu sapu dulu, pel semua. Jadi mereka tuh biar kerja tuh nggak cuma ya udah kerja job desk sesuai job desk aja, enggak. Tapi mereka harus bisa semua menurut gue. Kenapa? Itu juga penting ilmu bagi lu nantinya ke depannya. Lu bisa punya usaha, lu udah bisa belajar dari hal kecil. Kebersihan, apapun, jadwal, bikin schedule bareng anak-anak, gitu, ngatur flow kerja seperti apa. Jadi udah bukan lagi gontok-gontokan zamannya kerja tuh yang kayak, aduh, situ mau, kerjanya gini, udahlah itu 2000. Karena itu juga hal-hal yang ngebentuk apa ya, rasa owning orang sih sebenarnya. Iya. Dengan lu bersihin sendiri kayak, aduh, kayak sayang aja gitu kan. Gitu, kayak lu gini lah, lu datang ke toko lu misalkan, lihat toko lu bersih rapi, seneng kan. Karena gue tinggal nanya siapa nih baristanya, udah gitu doang kan, pasti kan udah tinggal, atau siapa nih yang bagian depannya, atau misalkan kayak kasir, misalkan gue bilang ayo kasir yang cantik, kenapa? Kalau orang pertama pas bayar tuh pengennya seneng lihat muka orang. Maksudnya lu kalau misalkan lu make up, touch up, rapi, wangi, customer tuh bakal seneng lu. Karena juga kan customer masuk pun moodnya kan beda-beda. Nah, gimana caranya tuh? Makanya kalau lagi seneng sih oke, kalau lagi bete. Nah, maksud gue makanya selalu kasih first impression yang bagus itu. Ketika orang datang aja lu harus nyambut kayak, halo, selamat datang, gitu kan. Kayak, halo. Jangan kalah sama Indomaret Alfa. Maksud gue masa lu kalah sama yang kayak gitu? Ayo dong, gitu kan. Gue selalu menekan gitu. Maksudnya intinya
lu kerja di sini bukan buat kerja, Oke. tapi di sini lu harus banyak belajar. Yuk, gue bakal nyuruh ini, bakal kasih ini, lu tanggung jawab ini. Kadang katanya, bang, gue kan sebagai barista, kok tanggung jawab banyak. Oh, ya udah, kalau cuma pengen barista doang, lu gak akan maju. Tapi lu harus belajar nih cara bikin kan apa misalkan lu cara order, estimasi, kayak gitu-gitu kan hal-hal kecil tuh yang harus lu pelajarin. Nih checklist, dari checklist tiap hari kebersihan. Iya. Gitu kan, yuk kita bareng-bareng bangun usaha ini, yuk bareng-bareng kasih value lebih buat semuanya untuk cafe ini. Ketika cafe ini pun maju, orang yang paling dicari, yang kasih rewardnya itu bukan orang lain, tapi lu yang gue akan cari pertama. Kenapa? Karena usaha gue lancar, lu pun seneng. Gitu. Nah itu yang mungkin yang menurut gue harus dibangun dulu sih bang. Maksudnya poin penting di satu struktur organisasi bukan hanya sebagian lu tentuin cuma kerjanya doang, tapi rasa kebersamaannya itu. Oke, itu lo lakukan dari setiap partnership lo? Partnership pasti itu. Setiap itu lo ngelakuin itu? Pasti itu. Karena bagi gua poin utama ya, kenapa orang bisa. Jadi gini loh, gimana caranya nih barista lo atau staff lo tuh bangga kerja di lo, gitu kan? Ya udah, bikin satu poin di mana kayak ya lu harus milikin rasa milikin yang tinggi. Bukan berarti lu cuma jadi kerja aja, tapi lu bisa kasih lebih di kita. Ya contoh lah misalkan kayak dia mau bikin konten, bang kita bikin TikTok yuk bareng-bareng. Wah berarti kan ada poin lebih dia untuk ngebangun ini. Maksud kayak support, ayo bang TikTokan, atau bang ayo bikin konten nih kayak gini nih yang lagi rame kayak gitu kan, yuk diaplikasiin di kafe, ayo kata gue gitu. Jadi bener-bener ide-ide kreatif akhirnya keluar dari mereka. Dan yang tadinya kita bingung kan, aduh mau ngapain lagi, tiba-tiba mereka, Bang Dias yang lagi rame ini, coba yuk, ayo sikat. Gue pokoknya selama itu bagi gue bagus, make sense, dan menurut lu yakin yang ngasih ide, jalan. Gue nggak pernah ngeribetin bahwa nanti gimana kosnya ininya, dulu deh, jalan dulu, karena nggak ada yang pernah tahu. Kalau gue masih mikirin yang biayanya gimana, ini gimana, selagi itu masih oke, masuk hitungannya, tetap pengen udah jalan atau gitu. Atau juga pakai bahan yang ada, paling cuma butuh materi promo, terus udah jadi produknya, lu lah yang embrace cepet-cepet ke teman lu, biar urusnya juga orang lihatnya, wih bagus nih, wih keren nih, gitu. Nah pola leadership lu tuh kayak gimana sih Bro? Pola leadership gue, ke anak-anak? Ke anak-anak, gue lebih banyak sering komunikasi kadang di grup atau misalkan komunikasi kayak itu tadi tiap malam gue nyempetin ke beberapa tempat, nggak harus malam sih, berapa hari gue visit itu datang, itu bukan nanya masalah gimana omset bukan, tapi gue ya kumpul sini ngobrol bareng, apa yang lagi jadi beban buat kalian, apa yang lagi jadi kebapaan sekali. Iya, maksudnya kayak apalagi yang harus kita rubah dari sini, apa yang kurang gitu. Jadi gue selalu nanya ke mereka gitu, biar mereka pun tahu kayak gue kurang ini sih, sebenarnya gue kurang ini. Oh gue belum pede ini. Oke berarti gue training. Misalkan kayak satu toko udah jadi barista selama 3 bulan, mereka bilang, Dias pengen dong ilmu lagi, belajar lagi kopi apapun gitu. Karena gue merasa gini-gini aja. Oh ya udah cukup, gampang. Dan itu pasti nggak mungkin gue lagi kan, yang maksudnya ngajarin. Dalam juga mikirnya bakal beda ketika gue yang nge-treat lagi atau ada orang baru yang datang, mereka lebih wah gitu rasanya. Nah gue akhirnya misalkan ngundang trainer dari mana, dan belajar sama dia, kumpulin semua belajar gitu. Jadi mereka pun dapat value lebih gitu kan, ngeliat ini bapak ini trainer ini dari sini, orang ini gitu. Dan cara lu mengklasifikasikan apa ya, the next leader itu gimana caranya? Klasifikasikan leader gue ya maksudnya ke anak-anak lo lihat nih, oh mereka punya potensi. Nah, mereka untuk jadi seorang leader nanti ke depannya. Kelihatan sih dari ini ya, pola pikir. Misalnya gini, mereka yang udah gue percaya, kayak gue ada satu orang barista dulu ikut sama gue dari awal sampai sekarang, gue percaya dia megang 3 toko. Ya, gue tinggal lihat dari dianya sih, kemampuan dia. Bukan lagi berpikir kayak ini gimana nih besok dagang lame atau enggak, tapi dia lebih mikir kayak oke, gue punya action plan buat lamarnya seperti ini loh katanya. Terus untuk masalah stok seperti ini, masalah hubungan dengan beberapa partnership dalam artian di satu manajemennya kayak di sambal hijau, gue berhubungan harus sama orang sambal hijaunya, dia udah bisa menjalin hubungannya baik gitu, dalam artian memaintain di dalamnya dengan orang manajemen semua. Bagi gue itu udah poin sih, maksudnya kayak
kalau mereka untuk belajar kayak finance-nya, kayak belajar untuk apapun itu bisa dipelajari. Tapi ketika lu mau memulai satu hubungan, itu belum tentu lu bisa. Kenapa? Karena itu butuh satu orang yang menurut gue dia punya di dalam dirinya, oke gue mau mulai sebuah sama orang, gimana caranya? Dipikirin kan pasti kan. Dibentuk dulu rasanya gimana, mungkin atau cara ngobrolnya seperti apa, penyampaiannya, gitu. Dan dia seorang leader pasti udah mikirin kayak, oh, ini anak-anak gue nih butuh ini, atau gue nggak tenang deh, gue nggak jadi jalan sama lo, gue mau di toko aja, asik. Udah pengorbanan udah kayak gitu, itu gue gokil tuh ya kayak gitu. Menurut gue kayak, oke, berarti udah ngerasa memiliki bahwa lo punya tanggung jawab. Dan lo mau berpikir kayak, oke, sales ini naik, asik. Udah mulai kan bahasnya sales misalkan, salesnya ini turun, ini naik, berarti apa nih yang harus lakukan gitu, kira-kira. Gitu. Dia udah ada tuh. Jadi kayak prosesnya aja udah jalan, pasti udah bisa gue lihat sih, bahwa lo bisa ada tanggung jawab, minimal ada rasa tanggung jawab dulu. Gitu. Gue penasaran karena kan lo ada nyinggung beberapa kali soal action plan ya. Formula lo gimana sih? Kalau formula gue sederhana. Kadang yang cuma kayak pendek, menengah, panjang. Gak ribet-ribet gitu. Maksudnya kayak pendek. Besok bulan depan nih, akhir tahun. Promo akhir tahun mau apa? Kira-kira harus dipikirin dong. Akhir tahun kan berhubungannya dengan orang celebrate akhir tahun. Natal. Nah, lo harus tahu tuh tanggal-tanggal rame, asik. Promo-promo yang menarik buat mereka apa sih gitu. Jadi biar dapat gitu. Ketika lu ngadain promo, mereka bisa langsung ngerasain promonya apa. Gitu sih. Dan ini apa maksud gua? Kayak lo nge-breakdownin, misalkan kan lo nge-manage sangat banyak ya menurut gue ya. Ketika ya pastinya kan ada challenge lah di setiap tempat itu. Lo nge-observe suatu brand A nih misalkan, itu cara lo gimana sih? Gue sih tetap beberapa kali masih lebih senangnya adalah ketika gue insight di dalamnya itu benar-benar terjun gini loh, kayak ngelihat yang tadi hal kecil aja dari diri, keresahan nih toko ini biar rame gimana caranya. Kadang-kadang misalnya kayak sepi, berarti ada yang salah, apa dong yang salah? Mungkinkah dari fasilitas yang kurang, atau memang Instagram gak jalan, atau menu dari kurang kreatif, atau memang dari pegawai yang memang kurang ramah. Kadang ada tuh kayak gitu-gitu. Maksudnya kadang lihat hal-hal dari itu kecil aja dulu sih, yang jadi trigger di sana apa gitu. Nanti tinggal kita cari solusinya bareng-bareng. Gak harus gue. Gue malah gue open, bahkan gue lempar. Kayak misalkan toko A sepi, tetap bicaranya lagi sepi lagi turun. Kenapa, coba tanya, kata gue. Gue tanya leadernya aja dulu. Kenapa, kata gue. Ada nggak lu bayangan kenapa bisa salah? Biar tuh dia suruh mikir. Maksud gue di situ juga jadi kan dia ngasah dirinya karena jadi kayak oke, siap, gue benahin nih. Ya, kita lihat bulan depan rubah nggak? Ternyata kalau rubah berarti sukses. Paling nanti sambil perjalanan kita kasih tambahan. Indra, harusnya lu kayak gini. Misalkan partner gue namanya Indra ada buat bikin lamare. Tambahin ini, kurangnya di sini. Ya udah, jalanin. Lu terus ngasih insight lah ya. Iya. Gitu-gitu aja sih. Jadi gue tuh gak ribet-ribet ya, karena gue pengen yang gampang lah. Yang mudah, yang bisa dipahamin, gitu kan. Kayak model lu kan misalkan harus nih udah proporsinya tuh udah tahu gitu kan. Segmennya ini, juga sih. Iya, yang gue lihat, yang gue lihat ya kan, maksud gue. Nah, kalau gue nih lebih cuma sederhana aja sih, apa yang depan mata. Apa yang udah gue dapet, ya kan, itu bisa jadi kebiasaan dan bisa gue perbaikin, ya gue benahin, gitu aja sih, gitu. Jadi kayak sesimpel itulah, jadi gitu. Karena kan pada saat lapangan ketika bikin ini, ketika di lapangan mah buset, ya udahlah, sejalannya kan pasti. Cuma dengan tadi ada yang udah di plan, ya coba diaplikasiin di lapangan. Jadi ketika di lapangan dilihat jalan nggak atau apa nggak. Gitu. Setidaknya kan itu bisa jadi apa ya, kalaupun emang itu nggak jalan itu jadi pembelajaran buat gitu. Gue salah nih, berarti gue harus perbaikin lagi nih, gitu. Nah, gue penasaran ketika lu banyak penasaran bapak. lo nge-breakdown customer behavior di, kan berarti lo punya di Purwakarta, Karawang, lo pernah juga di Bekasi dan Jakarta. Itu lo menurut lo gimana? Behavior mereka daya cara beli dari cara beli, pola beli ataupun tingkat ya gitu-gitu segala itu menurut. Kalau gue sih tetap tadi kita selalu bicara poinnya apa? Lihat dulu deh pas di sekitarnya. Ketika gini deh, gue misalnya ke Garut, gue punya proyek di Garut.
Gue lihat dulu tuh research 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kadang kan sebelum buka opening toko. Oh, behavior customer sana gimana ya? Marketnya berapa sih spend money mereka buat ngeluarin uang ketika ke cafe itu? Bicara kayak lu sama. Kira-kira pendapatan per kapitanya berapa ya? Udah mulainya ke sana. Kalau luar kota tuh gue udah lihatnya pasti udah. Karena kan gue nggak tahu. Beda kalau cuma di Purwakarta kan. Pasti gue minimal rata-rata 2 juta misalkan atau berapa ya, langsung cek gitu kan. Itu gue lihat berarti kan udah tahu dong daya belinya berapa sih, dan lihat makanan atau minuman yang paling laku di sana apa. Terus konsep yang disajikan sama beberapa coffee shop apa sih bedanya. Nah, lebih yang penting adalah ketika bicara satu kafe misalkan rame, gue datang itu gue bukan lihat kenapa bisa ramenya, tapi gue lihat circle yang di dalamnya ini siapa aja. Kadang orang di belakang itu yang bikin punya poin lebih menurut gue. Iya nggak sih, maksudnya kayak ternyata yang punya ini orang ini kelar dah tuh makanya kafe rame misalkan gitu kan. Nah itu yang kayak gitu-gitu harus dipelajari tuh kadang. Ya itu bergaul langsung sama orang sana, berteman dulu, tahu lingkarannya. Juga kita perluas networking kita, present ke mereka bahwa kita mau juga kafe nih buka, pengen tahu tanggapan mereka apa sih, lebih kayak support atau kayak lu buka kafe juga enggak, malah ada yang beberapa kayak gitu ya mas, gokil dong, mantap, di mana, itu gue senang banget sih. Tapi ada juga beberapa buka kafe, ya udah, pernah ada, cuma kebanyakan lebih orang kayak buka kafe juga, di mana, punyanya siapa, dengan siapa, dan konsepnya gimana gitu. Ya udah kapan openingnya, undang kita, udah kayak gitu. Gua ngalamin itu di Garut sih. Garut itu kayak bagi gua market yang nggak pernah kebayang kayaknya tuh bro. Garut, terus kayak Garut apa ya? Orang-orang di sana kerja, enggak sih menurut gue kerjanya banyaknya mungkin apa dong? Lebih kayak bertani kali ya, atau wisata juga kan karena banyaknya kan Garut. Tapi kok orang-orang anak mudanya nih kalau soal nongkrong, kayaknya nomor 1 aja. Lihat yang gue lihat, kenapa? Gue belajar bisa sendiri. Kalau ditanya setiap kafe baristanya atau ownernya siapa, yang ramai di Garut mana? Katanya. Semua rata aja. Jawabannya bisa gitu tuh. Kadang kan kalau di tiap kota tuh coba jawabannya apa ini enggak, kalau ini kalau di Garut sih Kang cenah kan Sunda nanti Kang cenah sadayana sami wae sih cenah. Kok bisa gitu kan. Ternyata pas gue telusuri ke dalam emang harga jual rendah. Cuma mereka ini tidak terbagi. Jadi kalau gue menongkrong sini ya udah di sini, besok di sini. Jadi ya udah aja. Gitu. Memang customer setiap kafe pasti punya customer reguler, tapi tidak mungkin mereka untuk main ke tempat lain buat nyoba itu. Yang penting ada menu-menu baru, harganya masih menurut mereka oke, itu pasti mereka datengin terus sih. Dan gue ngeliatnya juga kayak gitu. Tapi yang hebatnya juga ketika orang-orang sana ngebangun bisnis, nggak nanggung sih orang-orang sana. Gokil sih ini emang. Jor-joran banget ya? Iya jor-joran banget, mulai dari equipment tools kayak gitu itu kayak gokil. Yang jual harganya 20.000, 18 berdarah sih. Iya, kalau gue pikir nih kosnya gimana ya kadang, tapi ya udah gue mikirnya udahlah pasti kali banyak, terus mungkin ada tambahan core additionalnya adalah itu makanan atau apapun lah yang jadi pendapat tambahan si kafenya, nggak cuma jual kopi gitu. Nah kalau lu maintain, karena kan pasti kan lu udah pernah bikin di beberapa tempat, tipikal orang yang bekerja sama dengan lu pasti beda-beda. Iya. Nyikapinnya gimana sih biasa bro? Nyikapinnya kadang gue tetap selalu mendengarkan dulu apa maunya mereka. Apa maunya mereka, udah maunya mereka, coba kita ikutin dulu apa maunya. Kadang orang gini jahat nih. Iya. Kalau bener gue jahat. Enggak. Maksudnya kadang gini, mereka tuh cuma pengen, ya ini gue udah nyampein nih, coba deh lu jalanin dulu gitu. Jangan langsung dipotong gitu. Maksud gue nggak bisa pak, tahunnya gini-gini, sama lah kayak gue juga sama kantor gue misalkan di roastery. Ya gue pengennya gini, oke. Ya kalau lu pengennya gitu, ya udah solusinya apa? Ya udah bagi 2 aja. Gitu, nggak usah gue ngeganggu apa yang mau jadi dia gitu. Maksudnya mendingan kita bikin barunya aja, sama toh, cuma dibedain doang. Toh nanti pada saat ketemu hasilnya nih, dia pasti lihat kan, oh iya bener sih. Udah akhirnya gitu kan, oh iya sih. Kalau ya udah bener sih baru. Ya udah gitu. Iya gitu kan, kayak bener juga tuh, ya kan. Gue sih udah bilang lah, gue juga udah, lo nya aja nggak ngerti kadang, ya kan. Gue mau lawan orang tua, ya kan. Ibaratnya gue selalu bilang gitu, terus gue. Terus intinya gue yang muda banyak belajar banget nih, kan gue
banyak beberapa pasti gue bisa dibilang umurnya di atas gue semua. Tapi sebenarnya itu jadi yang lebih buat guanya adalah gue harus lebih calling down. Oke, anak muda berapi-api, tapi kadang ngomong orang tua bener juga. Iya benar. Iya kan? Ya maksudnya tetap harus dengerin lah. Cuma agak orang tuanya udah agak kalau tambang baru diomongin. Baru diomongin. Gitu. Jadi lebih kayak calling down, terima aja dulu gitu. Dengerin apa mau mereka gitu. Menghargai sih, saling menghargai intinya. Gokil Gitu, banget ya Bapak ini. menghargai, Pantesan menghargai. sukses. Ya. Asik. Amin. 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 Sukses kita juga bareng lah. Jadi kita apa yang mau dibangun di sini ya? Oh ya siap. Udah langsung aja sih. Ditunggu aja. Poinnya itu utama. Begitu. Nah bro, kalau gue boleh tahu nih bro, apa yang lo lihat dari apa yang lo kerjakan sekarang ini mungkin 10 tahun lagi bro? Gue yang gue kerjaan maksudnya buat 10 tahun lagi. Ya, maksud gue kan lo running as a business consultant, coffee consultant, lo punya kayak KNB, apa yang lo lihat dari semua itu mungkin 10 tahun ke depan? Kalau gue sih cuma bilang selagi gue masih muda, muda sih, umur gue kan 27 lah ya. Lo berapa ya? 19. Woi, salam. Tidak terlihat. Bohong sih. Gak mungkin, bro. Karena gue tahu teman lu juga udah segitu, bro. Gue selagi muda, selagi ada kesempatan, apapun itu, kerjain. Gue selalu ada bahasanya gini, opportunity become not twice. Ya, misalkan kesempatan tidak akan 2 kali kan. Soalnya selagi lu dikasih kesempatan, ada peluangnya, ada jalannya, yuk dikerjakan. Kalau lu belum bisa, belajar dulu sama orang. Kalau udah belajar, aplikasiin. Terus diperbaikin. Kurang juga, pengen lebih dorong, belajar lagi sama orang. Dan selalu kalau gue sekarang pengennya, yaudah banyak aja tanam bibit sebanyak mungkin sekarang. Gitu. Walaupun bahasanya kita nggak ngejar profit besar, tetap profit besar harus dapat. Maksudnya nggak harus banyak, kecil tapi dikali banyak aja deh. Gue berpikir gitu sih. Kenapa gue mikir gue pengen umur gue mungkin nanti 30 tahun lebih itu udah bisa tinggal nikmatin lah. Misalnya nikmatin tuh apa yang udah gue bangun sekarang. 10 tahun depan ini udah bisa gue rasain. Gue nggak selalu bicara hari ini gue buka ini, hari ini gue juga dapat hasil, enggak. Gue bicaranya nanti. Selalu bicaranya kayak tadi. Gue dulu aja di barista, orang nanya ngapain jadi barista, bikin kopi orang renceng doang. Sekarang nggak renceng, sekarang kopi susu orang nanya gitu. Gitu. Maksud gue jadi ya sabar lah, proses. Nikmatin proses bro ya? Nikmatin proses nggak ngeliatin hasil bro ya? Gitu. Jadi mendingan yang lama juga prosesnya tapi long term ya kan. Nggak yang prosesnya cepat juga tapi cepat juga turun ya kan, nggak mau gitu lah. Gitu. Karena kalau menurut gue kalau sekarang ini nggak tahu ya, gue mungkin gue bertemunya dengan orang-orang yang tipikalnya seperti itu ya. Gue malah nemunya tuh kayak cuan dulu bro yang pertama bro. Nah itu salah tuh. Cuan berapa? Duitnya berapa? Iya, salah. Bukan lu harus kayak yang lu kerja dulu atau apa dulu. Iya. Karya dulu dan lain-lain. Benar. Itu yang sangat disayangin. Nah bro, pertanyaan terakhir bro. Pertanyaan terakhir itu adalah podcast ini kan akan jadi jejak digital lo. Di 5 atau 10 tahun atau 15 tahun ke atas lah, serah lo. Lu mau ngomongin apa ke diri lu? Mungkin nanti diri lu akan nonton ini. Idih. Nah itu tuh penting sih. Jadi kemana nih gue? Yang ini. Gue mau ngomong ke diri gue. Gue kalau udah pas nontonin lagi, gue jadi orang sukses ya. Sukses tuh gini, bukan hanya sukses secara pendapatan, tapi gue udah bisa punya keluarga, ya kan. Tetap gue pengen butuh support system. Asik. Calon istri bro, udah utama. Seenggaknya gue nonton ini, ya sebenarnya gue udah punya anak kayaknya, pengennya gitu aja sih. Terus jadi orang yang ya tetap ibadah nomor 1, jangan lupa diperbaikin, ya kan. Bisa jadi orang yang paling berguna, asik, untuk di industri ini, gitu kan. Dan bisa ngebantu orang banyak lah. Amin. Gitu aja sih. Jadi nanti kita ketemu ya. Bener nggak tuh omongan ya kan? Harus awas tuh sampai enggak. Udah gue ancam diri gue sendiri. Oke deh bro, thank you banget. Siap, bro. makasih banyak. Kita ngobrol lagi, kita bikin sesuatu. Mungkin gue rasa kayak gue pengen bikin sesuatu sama lo yang mungkin bisa nge-improve kita berdua lah. Iya, harus cari improve secara pendapatan, tetap. Kalau gue nggak pendapatan bro, gue lebih ke benefitnya. Widih, ya pastinya benefit ada 2 macam menurut gue, antara
uang sama ya hal Apa tuh? positif Hal lain. positif, betul, betul. Jadi jangan mikirnya duit dulu ya. Iya. Di sini, di depan sini. Enggak lah. Enggak. Aduh. Oke, buat teman-teman Avicenna, ya kita undur diri dulu. Kalau mungkin mau ngontek-ngontek abang ini, ada Iya. di bawah ini. Widih, dijual sama gue. Ya, oke. Oke, siap, bagus. Dijual sama gue. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, siap. Thank you.